konsep Kongko Seni Lingkung Seni Kampung Semar. Ini masih bersama Pak Gadot. Pak Gadot, kita akan ajak diskusi tentang masalah seni, seniman, dan kesenimannya itu seperti apa. Ini konteks yang berbeda walaupun mirip-mirip pada dasar kata dasar pada seni. Pak Gadot, ya, ini kita melihat banyak seniman, banyak orang yang cinta seni, banyak orang yang ingin menjadi seniman dan ingin berkesenian. Nah, menurut Pak Gadot itu kira-kira apa yang menjadi dasar supaya orang mencintai seni? Terima kasih Pak Kris. Saya pikir orang untuk menjadi pecinta atau menyenangi seni itu menurut saya memang ini menyangkut masalah olah rasa Pak, olah rasa, olah pikir, olah jiwa ya. Nah kalau orang itu sudah bisa masuk dalam frekuensi proses kreatif sang seniman, sehingga orang ini akan bisa merasakan karya sang seniman Pak. Tapi kadang-kadang kan orang gini Pak, kalau mau jadi seniman kan selalu pertanyakan tadi olah-olah. Lah olah-olah itu kalau bahasa Jawa itu masak. Bagaimana periuk, madang ini gimana? Walaupun sampai detik ini tidak ada pelukis atau seniman makan cat, tetap makan nasi. Ini kan pertanyaan yang pernah ditanyakan ke saya. Nah, menurut Pak Gadot, ini meyakinkan. Nanti kalau seniman itu kerjanya apa sih? Kan gitu. Ini kan orang jadi pertanyaan, kue kerja pora kan gitu. Ini produktivitas. Walaupun kita sekarang membahas ini bukan untuk mencalahkan atau mencari kesalahan, tapi membangun kesadaran bahwa seni adalah bagian dari kewarasan. Menurut Pak Gadot? Ya betul Pak. Jadi gini, ini mengingatkan saya pada satu pertanyaan orang tua bahwa aku seorang anak bilang sama orang tuanya, aku harus mlebu asri yo. Loh, aku mlebu asri harus dadi opo kowe? Tadi gembel ini ya. Saya pikir itu mungkin zaman ini sudah nggak ada yang orang tua melarang-larang anaknya untuk memilih sekolah seni. Mungkin zaman dulu ada Pak. Karena memang begini. Dulu itu kan orang tua kan kalau anaknya mau sekolah di sekolah seni formal punya opini atau pemikiran bahwa wah ini anak ini kalau sekolah seni pasti mau nanti dandanannya boradul, gimbal, terus pandangan orang masyarakat kebanyakan itu kalau kerja itu ngantor dari pagi ikut apel, nanti terus kongko-kongko di kantor walaupun nggak kerja terus jamnya pulang gitu. Itu menurut Pak Gadot seniman kan nggak bisa begitu Pak. Betul Pak, memang gini, kalau zaman sekarang ini kan sudah maju Pak ya, artinya sang seniman sebetulnya memang harus militansi Pak menurut saya. Dalam proses kreatif berkarya itu harus militansi. Kalau karya itu nanti kedepannya akan membuahkan hasil yang nyata, itu harus militansi Pak. Kalau setengah-setengah saya pikir tidak ada keberanian nanti. Ini kalau dunia militer, dunia polisi ada tulisannya ragu-ragu mundur gitu. Iya Pak. Nah ini artinya jadi pelukis juga atau seniman tidak boleh ragu-ragu. Artinya kalau katakan harus getih, nah kalau getih terus tapi tidak ada vitamin yang masuk kan kita donor terus lama-lama kan kelenger Pak. Nah ya betul Pak. Jadi gini Pak, menurut saya kecerdasan, keberanian sang seniman diuji itu Pak, ya kan. Jadi misalnya gini, ada seorang seniman di dalam berkarya itu dia menghasilkan dua karya tipe yang berbeda. Jadi ya misalnya gini, seniman patung. Nah, untuk yang cari duit, nah mereka order membuat monumen-monumen misalnya seperti itu kan. Tetapi untuk berkarya ekspresi murni, untuk ekspresi jiwa sendiri, lain Pak karyanya Pak. Nah, jadi ada dua tipe karya. Yang satu mungkin satu olah periuk, satu olah rasa. Olah rasa, betul. Nah, tapi kan begini ya Pak ya, mungkin ini pun juga sampai sekarang selalu dipikir. Nah, ini kembali new normal lagi. Di new normal tuh kerjanya opo kan gitu. Kadang-kadang itu kan mondar-mandir kok cadulan gitu. Tapi begitu berkarya dia menghasilkan karya. Nah, sekarang kalau pelukis yang realis atau sedikit realis atau mungkin dekoratif yang tertib dan rapi-rapi itu mungkin masih ada yang suka, banyak yang suka lah katakan gitu. Tapi yang sekolah atau membuat karya itu abstrak
atau bahkan mungkin ekspresi yang ngawur-ngawur sakarep-karepe dhewe yang pusing. Nah, ini gimana? Padahal itu menurut seni bagus, menurut masyarakat nggak laku nih. Menurut Pak Garot gimana? Ini suatu bentuk tantangan yang ini bukan tahan banting atau siap dibanting terus sampai bahkan hidupnya tragis. Ini kan banyak yang seperti itu, Pak. Saya pikir itu banyak terjadi juga, Pak. Artinya sang seniman ini misalnya katakanlah dia lukisannya abstrak, tapi kok ora payu-payu misalnya. Tetapi karena dia butuh makan dan dia kebetulan realisnya bagus, ya nerima itu order foto misalnya atau order lukis potret gitu. Ya demi melangsungkan dapur harus ngebul gitu. Ini kalau Pak Garot tahu ya, di Bakul Obat aja ada dolopnya, Pak. Tahu dolop ya, Pak ya? Tahu, Pak. Orang-orang yang pokoknya ikut tepuk tangan, sehat-sehat, bahwa saya juga pakai kan gitu ya. Nguplui lah kasarannya. Nah, menurut Pak Garot ini seni kan juga harus ada dolopnya atau yang nguplui, atau mungkin bahasa kerennya ada yang mengkurasi atau ada yang mensupport, ada yang memberi panggung, ada yang memberi ruang sehingga dia juga dikenal oleh publik. Betul, Pak. Ini menurut saya masuk dalam sebuah marketing ya, marketing menurut saya ke manajerial untuk penjualan karya sang seniman. Saya pikir kelemahan sang seniman kan begitu, Pak. Tidak ada manajerial untuk memarketingkan karyanya. Tetapi fungsi seorang kurator ini juga penting. Apalagi yang dolop, istilahnya dolop itu, Pak ya. Nah, dolop ini menurut saya ini gini, Pak. Jadi dolop ini kan kalau di tukang jual obat itu kan koncone dewe gitu. Tetapi lepas dari itu, Pak, menurut saya dalam hal memarketingkan masalah karya seni itu perlu manajemen yang rapi, Pak. Artinya begini, bahwa kita seniman menjual karya itu harus ada yang menggoreng. Nah, menggoreng ini dalam tanda kutip, Pak. Nah, misalnya ada yang memasarkan dalam tanda petik di medsos atau ditulis di media atau di panggung lain gitu ya, atau di galeri gitu. Atau diberi makna. Biasanya kan seniman-seniman sendiri tidak memaknai karya ini dengan adanya tadi yang mengkurasi dengan berbagai pendekatan atau sudut pandang seninya tadi kan bisa juga membantu. Ini contoh seperti Basquiat lah begitu ya. Ketika kenal Andy Warhol dia mulai bisa dikenal dan mendunia. Nah, menurut Pak Garot ini pelukis karya-karya orang Indonesia ini sebenarnya nggak kalah dengan orang-orang luar negeri dan banyak sekali yang bagus supaya bisa kuat dan bisa dikenal mendunia. Ini menurut Pak Garot atau ini pengalamannya gimana, Pak? Ini sarannya? Menarik, Pak Kris. Menarik, Pak Kris. Karena gini, kita meniru sistem mereka yang di Barat di dalam membuat literasi biografi seorang seniman dengan karya-karyanya. Saya pikir itu patut ditiru, Pak. Misalnya Mark Chagall, Picasso, Henry Matisse dan sebagainya. Itu banyak itu di YouTube ya. Dan mereka dikerjakan dengan perfect, Pak. Tidak main-main. Nah, itu menurut saya literasi sebuah informasi yang bagus untuk membuat karya itu menjadi lebih populer kepada masyarakat. Nah, itu kan menarik sekaligus sebagai memperkenalkan bahwa ini loh karya si A, ini loh karya B dengan penilaian kualitas tertentu, Pak. Kalau kita membahas ini, kadang-kadang kan seniman-seniman baru tuh gila-gilaan tuh, Pak. Kalau bikin instalasi itu kadang protolan motor mabur saja juga dipakai, Pak. Bahkan remuan-remuan gedung, membuat lorong. Nah, kira-kira itu yang nyupport mereka tetap pede dengan karya-karya yang mungkin cukup radikal, cukup revolusioner, bukan out of the box menurut saya. Itu no box gitu. Nah, kira-kira itu menurut Pak Garot ada perlu sponsor kah, perlu bantuan pemerintah kah, atau memberi ruang di ruang publik untuk diisi para seniman? Nah, ini menarik juga, Pak. Saya melihat kemungkinan ini di seniman-seniman di luar negeri itu ada sponsor dalam tanda kutip oleh pemerintah menurut saya. Sehingga ini contohnya gini, Pak, Kristo itu nutup gedung gede-gede gitu tuh, itu kira-kira kan yang mau beli ya siapa? Tapi itu tetap dilakukan. Bahkan ada yang dengan teknik membuat katakan menara tinggi, bikin gerojokan buat gitu. Nah, itu menurut Pak Garot gimana?
memang ide-ide gila seperti itu, gila dalam tanda kutip ya, itu kan sebuah kecerdasan Pak, itu yang perlu didukung. Cuman masalahnya kan di negara kita ini kan kalau seniman mempunyai ide yang gila dengan kecerdasan tertentu itu, apakah ada pihak-pihak yang mendukung? Nah itu kendala Pak. Kalau kita berarti kita memerlukan adanya political will yang waras, yang peka dan peduli terhadap para seniman dan dalam berkesenian. Seniman ini ibarat Pandora. Pandora ini suatu mitologi Yunani. Apa saja yang dikatakan dan apa yang dia pegang menjadi emas. Dan tentu tetap jadi waras. Karena seni adalah bagian dari kewarasan kita semua di dalam hidup dan menjalani kehidupan.